What's up semua? Yes. Jangan lupa sebelum masuk ke video apa yang akan kita bahas kali ini atau materi apa yang kita bahas kali ini, ada baiknya teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik lonceng notifikasi. Oke? Soalnya itu akan sangat membantu, dan yang pasti setiap video yang akan keluar teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Oke? So, welcome back to Indorap. Alright, di video kali ini saya akan bahas tentang freestyle. Oke, jadi perjalanan saya ini selama 16 tahun dan juga sekarang menuju ke 17 tahun di dunia freestyle. Saya akan coba ngasih sedikit tips dan juga advice langkah-langkah apa yang teman-teman harus ambil untuk lebih mengenal freestyle. Yang pertama kita harus belajar basic atau foundation. Terserah kalian mau belajar apa, style apapun, tapi sebaiknya kalau saya boleh saran, saya pribadi boleh saran belajar dari style yang benar adalah style breaking dan juga style hip hop, which is kalian harus belajar how to bounce, rock, how to steps, terus kalau perlu juga top rock, dan juga banyak hal yang kalian bisa belajar dari hip hop itu. Dan boleh untuk belajar di style yang lain kayak misalnya popping, locking, waking, house, scrum, anything kalian bisa belajar, tapi sebaiknya kalian start dari dua style itu. Oke? Yang kedua, menemukan style. Jadi setelah kalian belajar semua banyak genre, sebaiknya kalian harus pilih style. Setelah mungkin 3-4 tahun belajar, kalian bisa dapat banyak pengalaman dari situ. Kalau bisa teman-teman harus tentukan style yang nyaman. Kira-kira bisa nggak berubah di tengah jalan? Bisa, tapi sebaiknya setelah kita menemukan satu style, misalnya kita menemukan popping ataupun locking, dicoba dulu. Kalau misalnya di tengah nanti mengalami yang namanya kesulitan, boleh untuk break sebentar, take your break sebentar untuk mungkin berpindah ke style yang lain. Tapi kalau emang menurut kalian lebih nyaman di style sebelum itu, nggak ada salahnya untuk mencoba lagi. Oke? Yang ketiga, ini paling penting karena menurut saya ini poin ketiga ini sangat bisa membantu kalian untuk percaya diri. Join cypher atau event battle. Kalian bisa nonton ataupun join, nggak harus langsung join the competition, tapi kalian bisa nonton dulu. Cypher itu di party, bisa di event-event yang sifatnya bukan battle tapi lebih ke kumpul, dan juga kalian bisa sama-sama ngedance di situ. Kalian bisa lihat dan bisa dapat banyak inspirasi dari dancer-dancer yang mungkin udah berpengalaman. Jadi waktu kalian cypher ataupun kalian do your round, do your dance waktu di circle, kalian bisa benar-benar menemukan percaya diri. Dan saya yakin nggak ada cypher yang misalnya tidak akan support kalian di situ, karena menurut saya waktu kalian join cypher, orang-orang pasti akan kasih energi yang positif, karena cypher adalah salah satu bentuk cara kita juga ngembangin skill, ngembangin gimana kita relasi kita dengan music, dan kita juga bisa ngobrol dengan teman-teman dan saling sharing apa itu freestyle melalui cypher juga. Nggak perlu ngomong, tapi dengan kita ngedance di cypher itu benar-benar bisa ngasih komunikasi kita dengan banyak dancer di Jakarta maupun di tempat kalian ataupun di cypher yang sifatnya internasional. Oke, yang keempat, ini wajib karena buat saya pribadi ini penting. Yang keempat adalah kalian harus join battle itu sendiri. Kalaupun di kompetisi kalian pertama mungkin belum menang, is okay, tapi yang pasti kenapa kok harus join battle? Karena menurut saya ini battle adalah salah satu bentuk untuk melihat sejauh mana sih latihan kalian, sejauh mana sih persiapan kalian, dan sejauh mana sih level kalian dibanding dancer yang lain. Kalau menang itu biasa, dan saya merasa waktu kalian bisa mengalahkan diri sendiri, itu adalah bentuk cara untuk menemukan sisi kepercayaan diri kalian, gimana bikin kalian membuat diri kalian lebih confident ke depannya.
Itu aja untuk 4 tips yang saya bagi untuk freestyle. Alright, di bagian video yang terakhir Kasem akan membacakan pertanyaan yang kalian udah kasih melalui respon stories yang Kasem udah bikin kemarin ya. Jadi thank you sebelumnya yang udah kirim pertanyaan. Yang pertama ada @achillesdendi, dia nanya cara nunjukin karakter ketika freestyle. Jadi karakter kita kebentuk. Jadi kalau teman-teman mau karakternya lebih kuat, itu caranya adalah join battle, terus cypher, event-event yang luar negeri juga harus ikut. Minimal kota lain juga, jadi kalian bisa exchange dan sejauh mana kalian bisa lihat karakter kalian diadu dengan karakter yang lain. Dari situ saya yakin karakter kalian akan semakin kuat dan semakin bisa nunjukin kalau kalian punya flavor sendiri. Oke. Yang kedua dari @yourfavoritedrinks, how to get restu dari ortu terkait hobi yang beranjak dari full job dan passion. Oke, basically orang tua mau yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi kalau bisa yakinkan mereka bahwa setiap apa yang kalian lakukan ataupun kalian kerjakan, entah itu hobi ataupun full job ataupun passion, itu positif dan juga menghasilkan. Jadi gampangnya mungkin dari hasil yang kalian sudah dapat dari job kalian bisa berikan sesuatu buat mereka. Atau kalian dengan gampang ya, dengan kata lain, kalau kalian lagi perform mungkin bisa ajak mereka untuk nonton, jadi mereka bisa lihat apa yang kalian sedang lakukan dan kerjakan. Oke, semangat ya bro. Berikutnya ada @agitsirnanto, gimana caranya supaya kita bisa mengupgrade gerakan sedangkan belum pernah ikuti kelas dancer manapun. Oke, ini agak nggak mungkin ya, ini agak susah karena sebenarnya taking kelas ataupun ikut kelas dance adalah salah satu cara untuk kita bisa upgrade gerakan kita. Jadi harus ya bro Agits, jadi kalau bisa kamu harus ikut kelas, mungkin bisa nabung dan saving money untuk bisa travel ke kota lain untuk ambil kelas. Oke. Berikutnya from my brother @davinghang, jelasin tentang layer musik Kasem, gimana cara ngelatih musikality juga buat pemula. Oke, musikality bakal ada di video selanjutnya, cuman yang pasti untuk ngelatih layer musik kita benar-benar harus suka dulu untuk dengerin berbagai macam genre of music. Jadi kalian harus mengerti gimana untuk ini bedain beat dasar, bedain ada suara instrumen ini itu dan lain-lain. Jadi usahakan mungkin kalau bisa pakai earphone ataupun pakai headphone untuk bisa lebih mendengar musik dengan jelas. Tapi untuk detailnya Kasem akan jelasin untuk di mungkin next video, untuk video yang selanjutnya mungkin bisa bahas tentang musikality. Oke. Next ada Kakang Dowo, Kak, cara dapetin flavor harus latihan apa? Ini sama kayak pertanyaannya yang pertama tadi ya. Jadi karakter ataupun flavor kita bisa dapetin dengan join battle ataupun ikut cypher untuk action dengan penari-penari dari luar. Jadi kita bisa ngebentuk dan menguatkan style kita itu dengan cara demikian yang tadi udah kasih jelasin. Oke. Next ada @thebotse, dari Kasem sendiri gimana cara ngontrol feel kita pas lagi freestyle but you got a song yang nggak suka. Oke, lagu nggak suka ataupun nggak biasa kita dengerin itu sebenarnya jadi lagu nggak suka itu sebenarnya karena kita nggak biasa dengerin. Misalnya kita stylenya hip hop tapi lagunya dapetnya funk, ya coba untuk untuk dapetin dulu feelnya dengan lagu funk. Jadi bukan masalah lagu nggak suka, tapi karena kita emang nggak biasa untuk dengerin lagu itu. Jadi coba untuk membuka mindset kalian untuk dengerin berbagai jenis musik. Jadi kalau misalnya kamu poppers, tidak hanya dengerin lagu popping, locking hanya dengerin lagu-lagu locking. Jadi coba untuk bisa dengerin banyak genre lagu yang biasa dibuat battle, karena saya yakin kalau misalnya battle DJ nggak mungkin lah akan setel satu lagu dan genrenya sama itu aja. Oke. Jadi caranya adalah dengan dengerin banyak lagu. Jadi kita bisa biasa untuk mengerti pattern dan juga apa yang harus kita lakuin ya. Oke, next ada pertanyaan dari @tipin_ti, how to not repeating same move Kasem. Jadi repetition move itu terjadi karena kita kekurangan vocabulary gerakan ataupun foundation. Jadi bro harus belajar foundation lebih lagi, kembangkan menjadi variasi gerakan, belajar teknik yang bervariatif supaya bisa menambah perbendaharaan gerakan atau vocabulary gerakan. Jadi dengan demikian bro akan sedikit berkembang dan juga tidak akan mengulangi namanya atau nggak melakukan repetition move. Oke, yang terakhir ada dari Luis SK90. Pertanyaannya, where to begin for beginner in freestyling? Sometimes I go lost in the middle of it. Jadi jawabannya sama kayak sebelumnya ya. Jadi mungkin merangkum dari pertanyaan pertama dan juga dari @achillesdendi dan juga @tipin_ti.
Jadi belajar dulu dari awal, setelah kalian apa yang kamu mau pelajarin, habis itu setelah dapat foundation basic kembangin dari variasi. Jangan lupa untuk taking class, habis itu kembangkan tekniknya, banyakin perpendalaan gerak, vocabulary gerakan. Jadi waktu kalian freestyle mungkin 1 menit, di 30 detik kalian nggak akan buntu. Jadi kalian masih punya banyak vocabulary yang kalian bisa lakukan sampai round kalian selesai. Jadi jangan lupa untuk kembangin terus foundation, kembangin terus style kalian supaya kalian bisa terus makin baik dan progresnya juga makin naik untuk ke freestyle kalian masing-masing. Oke, thank you buat semua yang udah ngasih pertanyaan, dan di akhir video juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe sekali lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa tulis di komen di bawah, dan kalian pengen mungkin Kak Asem bahas apa. Yang pasti thank you buat semua yang udah nonton. See you in the next video. Gak bisa ini. Nah.